Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Anggrianti, NIM 20030150046, kelas PJKRA Angkatan 2020, Universitas Negeri Makassar. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang memahami manusia melalui dimensi filsafat. Sebelum kita masuk pada materi tersebut, perlu kita ketahui apa itu filsafat. Secara etimologis, filsafat berakar dari bahasa Yunani yaitu philein yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Jadi, filsafat adalah cinta akan kebijaksanaan. Kata sophia dalam pandangan filsafat lebih dari sekedar wisdom dalam bahasa Inggris. Sophia mengandung banyak makna. Beberapa filosof Yunani seperti Herodotus 484 sampai 425 sebelum Masehi, Pythagoras 560 sampai 480 sebelum Masehi, dan Plato 427 sampai 347 sebelum Masehi menunjukkan keragamaan pengertian ini. Kemudian, eksistensi manusia sebagai individu. Pembahasan ini mengutip tulisan Zainal Abidin ketika membahas tentang filsafat eksistensi Soren Ibe Kierkegaard 1883 sampai 1855. Tulisannya menitik beratkan pada pandangannya tentang eksistensi manusia dan tahap-tahap perkembangannya. Eksistensi manusia dan tahap-tahap perkembangannya sebagai berikut. Yang pertama, tahap estetis. Tahap estetis adalah tahap di mana orientasi hidup manusia sepenuhnya diarahkan untuk mendapatkan kesenangan. Pada tahap ini, manusia dikuasai oleh naluri-naluri seksual atau biasa disebut libido, oleh prinsip-prinsip kesenangan yang hedonistik dan biasanya bertindak menurut sesuai hati atau mood. Kierkegaard mengambil sosok Don Juan sebagai model manusia estetis. Don Juan hidup sebagai hedonis yang tidak mempunyai komitmen dan keterlibatan apapun dalam hidupnya. Dan yang kedua, tahap etis. Memilih hidup dalam tahap etis berarti mengubah pola hidup yang semula estetis menjadi etis. Ada semacam pertobatan, di mana individu mulai menerima kebijakan-kebijakan moral dan memilih untuk mengikatkan diri kepada prinsip kesenangan hedonisme dibuang jauh-jauh dan sekarang ia menerima dan menghayati nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal. Sudah mulai ada passion dalam menjalani kehidupan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan yang dipilih secara bebas. Perkawinan merupakan langkah perpindahan dari eksistensi estetis ke eksistensi etis. Prinsip kesenangan dan naluri seksual tidak diproyeksikan langsung dalam petualangan dengan wanita, melainkan disublimasikan untuk tugas-tugas kemanusiaan. Hidup manusia etis tidak untuk kepentingan sendiri, melainkan demi nilai-nilai. Yang ketiga, tahap religius keotentikan. Hidup manusia sebagai subjek atau aku baru akan tercapai kalau individu dengan mata tertutup lompat dan meleburkan diri dalam realitas Tuhan. Lompatan dari tahap etis ke tahap religius jauh lebih sulit dan sublim daripada lompatan dari tahap estetis ke tahap etis. Maka secara rasional kita bisa mempertimbangkan segala konsekuensi yang mungkin akan kita hadapi. Sedangkan
Lompatan dari tahap etis ke tahap religius nyaris tanpa pertimbangan-pertimbangan rasional. Tidak dibutuhkan alasan atau pertimbangan rasional dan ilmiah di sini. Yang diperlukan hanyalah keyakinan subjektif yang berdasarkan pada iman. Hakikat manusia dalam pandangan filsafat. Sebagaimana telah sedikit diutarakan di awal, manusia merupakan makhluk yang sangat unik. Upaya pemahaman hakikat manusia sudah dilakukan sejak dahulu. Para ahli pikir dan ahli filsafat memberikan sebutan kepada manusia sesuai dengan kemampuan yang dapat dilakukan manusia di bumi ini. A. Manusia adalah Homo sapiens, artinya makhluk yang mempunyai budi. B. Manusia adalah animal rasional, artinya binatang yang berpikir. Manusia adalah Homo liquens, artinya makhluk yang pandai menciptakan bahasa dan menjelmakan pikiran manusia dan perasaan dalam kata-kata yang tersusun. Manusia adalah Homo faber, artinya makhluk yang terampil. Dia pandai membuat perkakas atau disebut juga tool-making animal, yaitu binatang yang pandai membuat alat. E. Manusia adalah zoonpolitiken, yaitu makhluk yang pandai bekerja sama, bergaul dengan orang lain, dan mengorganisasi diri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. F. Manusia adalah Homo economicus, artinya makhluk yang tunduk pada prinsip-prinsip ekonomi dan bersifat ekonomis. G. Manusia adalah Homo religius, yaitu makhluk yang beragama. 1. Masalah rohani dan jasmani. Setidaknya terdapat 4 aliran pemikiran yang berkaitan tentang masalah rohani dan jasmani. Sudut pandang unsur pembentuk manusia, yaitu aliran serba zat, aliran serba ruh, aliran dualisme, dan aliran eksistensialisme. Baiklah, kita akan bahas yang pertama dulu, yaitu aliran serba. Zat faham materialisme. Aliran serba zat ini mengatakan yang sungguh-sungguh ada itu adalah zat atau materi. Selama ini adalah zat atau materi dan manusia adalah unsur dari alam. Maka dari itu manusia adalah zat atau materi. Manusia ialah apa yang nampak sebagai wujudnya terdiri atas zat, darah, daging, tulang. Kemudian aliran serba ruh. Aliran ini diberi nama aliran idealisme. Aliran ini berpendapat bahwa segala hakikat sesuatu yang ada di dunia ini adalah ruh. Juga hakikat manusia adalah ruh. 19 ruh di sini bisa diartikan juga sebagai jiwa, mental, juga rasio atau akal. Karena itu, jasmani atau tubuh, materi atau zat merupakan alat jiwa untuk melaksanakan tujuan, keinginan, dan dorongan jiwa, rohani, spirit, rasio, manusia. Kemudian aliran dualisme. Aliran ini menganggap bahwa manusia itu pada hakikatnya terdiri dari 2 substansi, yaitu jasmani dan rohani. Aliran ini melihat realitas semesta sebagai sintesa kedua kategori animate dan inanimate, makhluk hidup dan benda mati. Demikian pula manusia merupakan kesatuan rohani dan jasmani, jiwa dan raga. Misalnya ada persoalan di mana letaknya min atau jiwa rasio dalam pribadi manusia. Mungkin jawaban umum akan menyatakan bahwa rasio itu terletak pada otak. Akan tetapi akan
timbul problem bagaimana mungkin suatu imaterial entity, sesuatu yang non-material yang tiada membutuhkan ruang, dapat ditempatkan pada suatu materi tubuh jasmani yang berada pada ruang wadah tertentu. D. Aliran eksistensialisme. Aliran filsafat modern ini berpikir tentang hakikat manusia yang merupakan eksistensi atau perwujudan sesungguhnya dari manusia. Jadi, intinya hakikat manusia itu apa yang menguasai manusia secara menyeluruh. Di sini manusia dipandang dari serba zat, serba ruh atau dualisme dari kedua aliran itu. Tetapi memandangnya dari segi eksistensi manusia itu terdiri manusia itu sendiri di dunia. Yang kedua, sudut pandang antropologi. Dari segi antropologi terdapat 3 sudut pandang hakikat manusia, yaitu manusia sebagai makhluk individu, makhluk sosial, dan makhluk susila. Adapun penjelasannya sebagai berikut ini. Yang pertama, manusia sebagai makhluk individu, individual beings dalam bahasa filsafat dinyatakan self-eksistensi adalah sumber pengertian manusia akan segala sesuatu. Self-eksistensi ini mencakup pengertian yang amat luas, terutama meliputi kesadaran adanya diri di antara sebuah realita, self-respect, self-narasisme, egoisme, martabat kepribadian, perbedaan dan persamaan dengan pribadi lainnya, khusus kesadaran akan potensi-potensi pribadi yang menjadi dasar bagi self-realisasi. Manusia sebagai individu memiliki hak asasi sebagai kodrat alami atau sebagai anugerah Tuhan kepadanya. Hak asasi manusia sebagai pribadi itu terutama hak hidup, hak kemerdekaan, dan hak milik. B. Manusia sebagai makhluk sosial, social being. Telah kita ketahui bersama bahwa manusia tidak dapat hidup sendirian. Manusia membutuhkan manusia lain agar bisa tetap eksis dalam menjalani kehidupan ini. Itu sebabnya manusia juga dikenal dengan istilah makhluk sosial. Keberadaannya tergantung oleh manusia lain. Esensi manusia sebagai makhluk sosial ialah adanya kesadaran manusia tentang status dan posisi dirinya dalam kehidupan bersama dan bagaimana tanggung jawab dan kewajibannya di dalam kebersamaan itu. Adanya kesadaran interdependensi dan saling membutuhkan serta dorongan-dorongan untuk mengabdi sesamanya adalah asas sosialitas itu. C. Manusia sebagai makhluk susila, moral being. Asas pandangan bahwa manusia sebagai makhluk susila bersumber pada kepercayaan bahwa budi nurani manusia secara a priori adalah sadar nilai dan mengabdi norma-norma kesadaran susila. Sense of morality tak dapat dipisahkan dengan realitas sosial, sebab justru adanya nilai-nilai efektivitas, nilai-nilai berfungsinya nilai-nilai hanyalah di dalam kehidupan sosial. Artinya kesusilaan atau moralitas adalah fungsi sosial. Yang ketiga, pandangan Freud tentang struktur jiwa kepribadian. Menurut Freud, ahli ilmu jiwa, struktur jiwa kepribadian terbentuk oleh 3 tingkatan atau lapisan, yaitu bagian dasar, das Es, bagian tengah, das Ich, dan bagian atas, das Über Ich. Bagian dasar atau das Ist atau det It. Bagian ini merupakan bagian paling dasar, yaitu
berkenaan dengan hasrat-hasrat atau sumber nafsu kehidupan, semua tuntutan dan semata-mata demi kepuasan, tanpa memperhatikan nilai baik buruk. Das ini merupakan prototipe dari sifat individualistis manusia, egoistis, asosial, bahkan amoral. Dan ketika manusia semata-mata mengikuti dorongan das is demikian tadi, maka sesungguhnya manusia tidak ada bedanya dengan makhluk alamiah lain. B. Bagian tengah atau das Ich, aku. Bagian ini terletak di tengah antara das Es dan das Aber Ich, menjadi penengah antara kepentingan das Es dan tujuan-tujuan das Aber Ich. Das Ich ini bersifat objektif dan realistis sehingga pribadi seseorang dapat berjalan dengan seimbang dan harmonis sesuai letaknya. Das Ich ini lebih sadar norma dibanding das is kesadaran. Das is yang bersifat keakuan ini lebih bersifat sosial, sehingga das is dapat disamakan sebagai aspek sosial kepribadian manusia. Kemudian bagian atas atau das Aber Ich, superego, bagian jiwa yang paling tinggi, sifatnya paling sadar norma, paling luhur. Bagian ini yang paling lazim disamakan dengan budi nurani. Setiap motif, cita-cita, dan tindakan das Aber Ich selalu didasarkan pada asas-asas normatif. Superi ini selalu menjunjung tinggi nilai-nilai, baik nilai etika maupun nilai religius. Dengan demikian, superego adalah bagian jiwa yang paling sadar terhadap makna kebudayaan, membudaya dalam arti terutama sadar nilai moral. Watak superego ialah susila. Yang keempat, tujuan hidup manusia. Segala sesuatu yang ada dalam kehidupan ini pasti mempunyai asal-usul dan tujuan keberadaannya. Begitu juga manusia. Asal mula dan tujuan kehidupan manusia merupakan substansi yang sulit dijelaskan karena akal manusia sangat terbatas untuk mencapai pada substansi tersebut. Pikiran manusia tidak pernah mampu menjelaskan secara terperinci tentang substansi asal mula tersebut. Meskipun demikian, pikiran manusia dapat dipastikan mampu secara logis menyimpulkan dan menilai bahwa hakikat asal mula itu hanya ada satu, bersifat universal dan berada di dunia metafisis. Karena itu bersifat absolut dan tidak mengalami perubahan serta sebagai sumber dari segala sumber yang ada. Kemudian, hakikat dan martabat manusia. Tahap religius sebagaimana telah dijelaskan di atas, dalam bagian ini lebih diarahkan pada hakikat dan martabat manusia berdasarkan agama tauhid. Manusia dalam ajaran agama tauhid tersusun dari dua unsur, yaitu materi dan non-materi, jasmani dan rohani. Tubuh manusia mempunyai daya fisik atau jasmani, yaitu daya mendengar, daya melihat, daya merasa, daya meraba, daya mencium, dan daya gerak, baik di tempat seperti menggerakkan tangan, kepala, kaki, mata, dan sebagainya. Adapun roh atau jiwa yang berasal dari non-materi yang biasa disebut dengan an-nafs memiliki tiga daya. Yang pertama, daya pikir yang disebut akal berpusat di kepala. Yang kedua, daya rasa di dada berpusat di kalbu. Dan yang ketiga, daya nafsu berpusat di perut. Keagamaan menyebabkan pengaruh positif yang luar biasa. Antara lain, yang pertama, keyakinan keagamaan mampu menciptakan kebahagiaan dan kegembiraan. Pencipta yang dimaksud adalah sesuatu yang memiliki sasaran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, manusia dibolehkan memanfaatkan ilmu dan teknologi selama tidak merusak norma-norma ilahiyah yang berlaku kepada manusia.
Yang kedua, keyakinan keagamaan mampu mewujudkan kemasyarakatan yang sehat, yang itu menghargai hak asasi manusia, menghargai aturan-aturan dan pembatasan-pembatasan, mengapa keadilan sesuatu yang suci dan menawarkan rasa cinta kepada orang lain. Yang ketiga, keyakinan keagamaan mampu mewujudkan dalam diri manusia kekuatan untuk bertahan dan menjalankan kepahitan menjadi rasa manis. Orang yang beriman mengetahui bahwa segala sesuatu di dunia ini berada dalam pola aturan tertentu yang disebut sunnatullah atau hukum alam. Hubungan antara filsafat pendidikan dan manusia. Dari penerapan di atas, ternyata manusia benar-benar merupakan makhluk yang unik. Manusia memiliki berbagai dimensi dasar, baik secara pribadi, jiwa, kelompok, dan lain-lain. Semua itu bercampur aduk menjadi potensi dasar atau bawaan manusia, sehingga disadari atau tidak, manusia telah mengembangkan potensi tersebut, baik secara maksimal atau tidak, dengan baik atau buruk. Semuanya tergantung manusia itu sendiri dan lingkungan yang mempengaruhinya. Kaitannya dengan hal tersebut, dengan akal manusia yang bisa dikatakan jenius, manusia dapat menemukan jalan untuk mengembangkan potensi-potensi mereka dengan baik, yaitu dengan pendidikan. Manusia mulai sadar akan arti penting pendidikan bagi kehidupan mereka. Kesimpulan, filsafat manusia menyoroti gejala dan kejadian manusia secara sintetis dan reflektif, serta memiliki ciri-ciri ekstensif, intensif, dan kritis. Kalau demikian, maka dengan mempelajari filsafat manusia, berarti kita dibawa ke dalam panorama pengetahuan yang sangat luas, dalam dan kritis yang menggambarkan esensi manusia. Panorama pengaturan seperti itu paling tidak memiliki manfaat ganda, yakni manfaat praktis dan teoritis. Secara praktis, filsafat manusia bukan saja berguna untuk mengetahui apa dan siapa manusia secara menyeluruh, melainkan juga untuk mengetahui siapa sesungguhnya diri kita di dalam pemahaman tentang manusia yang menyeluruh itu. Sedangkan secara teoritis, filsafat manusia mampu memberikan kepada kita pemahaman yang esensial tentang manusia, sehingga pada gilirannya kita bisa meninjau secara kritis asumsi-asumsi yang tersembunyi di balik teori-teori yang terdapat di dalam ilmu-ilmu tentang manusia. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy for watching, guys.